scan mata atau scan retina ditukar pakai uang senilai Rp800.000. Fenomena ini tuh ada hubungannya dengan kripto. Lebih tepatnya, ini ada hubungannya dengan project WorldCoin yang didirikan oleh CEO OpenAI yaitu Sam Altman. Teman-teman udah bisa lihat ya, pada gambar yang beredar di akun X, di mana isi gambar itu ada sebuah kantor yang bertuliskan World, kemudian banyak motor-motor antri di depannya, sama ada orang-orang antri juga di depannya. Ini tuh bukan hoax teman-teman, karena memang sebagian dari orang-orang yang aku kenal itu udah nyoba kegiatan seperti ini dan mereka beneran dapat duit seperti itu ya. Tapi kan ada sesuatu yang membuat kita menjadi bingung gitu. Kok kita scan mata tapi ditukar pakai duit? Ini maksudnya apa? Di sini aku mau ngasih lihat dulu nih tentang background ataupun latar belakang dari perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan ini. Namanya adalah World. Dan dia punya project namanya itu WorldCoin. Kalau misalnya teman-teman mungkin familiar dengan OpenAI, itu ada hubungannya juga dengan WorldCoin yang didirikan oleh Sam Altman. Jadi memang sebenarnya tujuan dari WorldCoin bikin kegiatan di mana orang-orang itu scan retina, terus mereka bisa dapetin crypto WorldCoin dan bisa ditukar jadi uang. Itu karena sebenarnya mereka tuh punya tujuan untuk ngebentuk World ID alias identitas digital global, teman-teman. Kenapa mereka mau bikin World ID? Karena memang di masa depan nanti kan ya, itu bakal makin susah untuk ngebedain antara manusia asli yang mana dan mana yang AI. Nah, bisa dibilang WorldCoin ini tuh pengen menciptakan sebuah solusi dengan cara ya udah di-scan aja nih retina manusianya gitu. Alat yang mereka pakai itu adalah orbs, teman-teman. Jadi memang bentuknya tuh kayak bola ya, bola logam yang gede ya. Jadi memang teman-teman tuh tinggal melihat aja nih ke bola ini, terus nanti mata kita bakal di-scan. Nanti teman-teman tuh bakal dikasih semacam World ID atau itu kayak KTP, notabene itu digital gitu, teman-teman. Nah, terus tambahannya, bonusnya, jadi bukan cuma kita melakukan scan secara cuma-cuma aja tanpa ada embel-embel lain di baliknya. Orang-orang yang udah berhasil scan itu mereka dapat reward semacam token kripto gratis yaitu WorldCoin tadi yang dihadiahi kepada orang-orang yang udah berhasil scan mata mereka gitu. Pro dan kontra itu mulai merebak kemana-mana karena adanya proses tukar-menukar antara retina dengan token kripto. Seolah-olah kayak retina kita nih dibeli gitu sama mereka, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman, ini kan tadi kita udah lihat ya, ini viralnya di Bekasi, dimana memang orang-orang itu ngumpul di depan kantor, terus mereka harus antri panas-panasan ya buat scan mata. Bahkan tadi aku sempat kasih bocoran ya, salah satu orang yang aku kenal, bahkan itu bisa dikatakan saudara juga, dia tuh sampai rela datang ke sana, scan matanya, dan bener aku dikasih lihat saldonya kurang lebih ada 2 juta. Entah mungkin itu total cuma dari dia sendiri atau ada orang lain lagi yang ikutan. Nah, sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan bahaya banget, tapi aman juga enggak sih. Kenapa? Karena memang nih sini teman-teman, ada kekhawatiran data kita tuh bisa dicuri dari kegiatan atau proses scan mata tadi. Nah, cuma memang nih, kalau misalnya teman-teman mungkin kulik-kulik lagi, ini aku melansir juga dari koin kami, diduga, ya sebenarnya masih diduga, pada sekitar bulan Februari 2025 lalu, Caimin ini katanya sempat datang ke booth ataupun perusahaan yang mungkin ya dari si WorldCoin, dan dia tuh melakukan proses pemindaian atau scan matanya gitu, teman-teman. Jadi orang-orang tuh kayak berpikir Caimin aja mau gitu, kita aja yang orang biasa kenapa nggak mau gitu. Nah, sekarang nih rame lagi peristiwa ini karena tadi rame di Bekasi udah gitu, sekarang tuh dapat tanggapan tegas teman-teman, terutama tuh dari Komdigi
Ya, kenapa? Karena memang setelah rame nih berita WorldCoin di mana-mana, bahkan di Bekasi sampai orang rela gitu ya buat panas-panasan, ngantri dan lain sebagainya. Akhirnya Komdigi ini mulai nyari tahu. Ini sebenarnya izin WorldCoin kayak gimana sih? Gitu, apakah udah jelas buat bikin World ID atau kira-kira masih belum? Nah, ternyata mereka tuh menduga aktivitas ini lebih ke arah mencurigakan. Bahkan katanya ini ada unsur atau dugaan legalitas juga, teman-teman. Akhirnya nih, Komdigi ataupun Kementerian Komunikasi dan juga Digital itu membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE layanan WorldCoin dan juga World ID. Jadi biar supaya masyarakat tuh tenang dulu gitu, jangan keburu FOMO apa yang udah viral saat ini, apalagi kan dengan iming-iming mereka langsung dapat duit dengan cara yang mudah seperti itu. Nah, kenapa ini dibekukan dulu? Karena ada kekhawatiran data yang diambil itu nantinya bisa bocor ya, apalagi kan ini menyangkut data yang sifatnya esensial teman-teman dari tubuh manusia. Jadi ya udah dibekukan aja dulu nih izinnya. Dan sementara menurut dari informasi yang beredar, katanya sih kantor WorldCoin yang di Bekasi tuh sekarang udah mulai sepi, teman-teman. Jadi kayak orang mikir-mikir gitu ya buat datang ke situ, soalnya ya izinnya aja masih belum jelas. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada pro dan kontra dari beroperasinya WorldCoin untuk scan retina mata manusia. Yang pertama, bisa dibilang ya, pro-nya itu dari sisi kita diberikan kemudahan buat dapat token secara gratis. Ya ini sebenarnya masuk ke ranah airdrop sih sebenarnya teman-teman, dan mungkin orang-orang yang pecinta airdrop tuh langsung seneng gitu ya dapetin garapan airdrop yang super duper gampang, cukup scan aja gitu ya. Terus kita juga dibantu buat bikin identitas atau KTP digital gitu buat di masa depan. Kemudian sebenarnya juga ini tuh bisa bikin sistem keuangan jauh lebih inklusif ya, bahkan buat orang-orang yang tadinya tuh nggak punya KTP. Tapi kan di satu sisi ada kontranya ya kan, nggak mungkin kalau misalnya cuma pro semua sampai izinnya dibekukan. Nah, pertama kontranya itu dari retina. Sebenarnya ada data biometrik yang sifatnya tuh super sensitif ya. Jadi kalau misalnya sekali bocor, kita tuh nggak bisa ganti mata kayak ganti password dengan mudah gitu teman-teman. Terus juga belum jelas nih datanya bakal disimpan di mana, siapa yang akses. Meskipun memang sebenarnya perusahaan yang didirikan oleh Sam Altman ini udah bisa dibilang punya reputasi yang cukup jelas gitu. Tapi mungkin secara jangka pendek belum kelihatan ya dampaknya seperti apa. Tapi kita nggak tahu nih di masa depan atau dalam jangka panjang tuh apa sih yang akan ditimbulkan dari kegiatan seperti ini. Nah, kemudian ini ada satu lagi nih kontranya, resiko penyalahgunaan kalau misalnya datanya itu jatuh ke pihak yang salah. Jadi bisa dibilang ini justru malah lebih banyak kontranya teman-teman daripada pro-nya. Kalau misalnya kita cari tahu lagi, sebenarnya WorldCoin sendiri tuh udah didenda dari tahun 2024 oleh Korea Selatan. Ya, jadi kan perusahaan WorldCoin itu ada Tools for Humanity ya, katanya mereka itu melanggar privacy data teman-teman. Jadinya Tools for Humanity itu didenda sekitar 830.000 lebih ya karena pelanggaran hukum privacy setempat. Jadi bisa dikatakan scan retina yang dilakukan oleh WorldCoin di Korea Selatan tuh udah dilarang teman-teman dari 2024, tapi di Indonesia itu justru baru rame sekarang. Karena ramenya itu ya kita dapat insentif gitu kan, dapat duit secara mudah. Selain di Korea kalau nggak salah ya teman-teman, di Eropa juga sama ya kegiatan seperti ini tuh dilarang. Tapi ya di Indonesia balik lagi teman-teman, mungkin karena kemarin sempat kecolongan ya, Komdiginya mungkin belum terlalu tahu tentang berita viral ini, akhirnya banyak orang yang udah mulai ambil keuntungan gitu dari sana. Selain di Indonesia yang kemarin tuh sempat kecolongan, ada juga sih beberapa negara lain yang sebenarnya tuh udah ngebolehin WorldCoin untuk bisa beroperasi. Contohnya seperti di Amerika Serikat,
Argentina, Portugal, Jerman, Jepang, Singapura itu sebenarnya udah diperbolehkan. Nah, itu kan tadi daftar negara-negara yang mengizinkan aktivitas WorldCoin di negaranya. Tapi tadi ada juga negara-negara yang larang seperti di Korea Selatan, Spanyol, Hong Kong, Kenya itu benar-benar diblokir nih aktivitasnya si WorldCoin karena merujuk pada sesuatu yang mencurigakan atau lebih ke keamanan data, teman-teman. Ada nggak sih orang yang bener-bener dirugiin atau dampak negatifnya mulai kerasa nih setelah mereka tuh melakukan scan mata? Sebenarnya sampai sekarang tuh belum ada laporan orang yang secara langsung itu dirugikan oleh kegiatan seperti ini, teman-teman. Tapi ya perlu kita ingat ya, resikonya mungkin bukan sekarang, tapi nanti ya. Data retina itu kan memang bisa dibilang nggak bisa dicabut, meskipun dari perusahaan Word sendiri bilang mereka bakal langsung hapus gitu ya setelah Word ID itu diciptakan, tapi kan kita tetap aja nggak tahu proses aslinya seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya data retina itu sampai bocor, ya udah nggak bisa kita batalin ataupun cancel gitu. Dan mungkin teman-teman perlu ingat juga, WorldCoin itu ngasih kompensasi token yang nilainya juga sifatnya di sini fluktuatif. Kalau kalian cari tahu, justru sekarang juga lagi drop banget ya. Lagi mengalami penurunan dan bahkan jauh dari harga tertingginya. Mungkin sekarang teman-teman dapat, tapi mungkin besok bisa minus ataupun bisa juga naik. Jadi ada volatilitas yang mesti kita tanggung. Jadi gimana nih tanggapan teman-teman seputar fenomena WorldCoin yang sekarang tuh lagi rame banget ya. Tapi sekarang orang-orang banyak yang kecewa karena izinnya itu justru malah dibekukan. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira berani nggak sih buat scan mata demi dapetin uang sekitar Rp800.000? Kira-kira lebih banyak keuntungan yang kalian dapat atau justru malah kerugian? Karena memang semua ini berkaitan dengan data pribadi kalian. Nah, aku pengen denger nih ya, pendapat kalian semua tuh kayak gimana sih seputar fenomena ini? Kalian boleh tulis ya di kolom komentar seputar tanggapan kalian tentang fenomena WorldCoin. Dan jangan lupa video ini tuh bukan saran keuangan, jadi memang murni hanya share informasi yang berkaitan dengan kripto aja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.